Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang energi kamu dan dia ya. Saat ini apakah yang akan terbaca? Kita akan coba cek. Tapi ingat teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya, ulang kembali. Perasaan dia, apakah yang dirasakan saat ini, ataupun apa yang ingin diungkapkan saat ini, karena ini energi general, bisa saja resonate, bisa saja tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, kita akan coba lihat. Di kartu awal ini, ada angka 5. I mean what I said. Aku memahami, aku mengerti apa yang aku katakan gitu loh. Ya, mungkin saja ya saat ini itu dia ngerasa ingin mengatakan segala sesuatunya ke kamu. Mungkin inilah waktunya ya. Kita akan coba lihat apa yang ingin dia katakan di sini. Di sini ada I'm terrified. Sebenarnya dia itu merasakan adanya suatu ketakutan dalam dirinya dia ya. Kenapa? Mungkinkah saat ini dia itu merasa bersalah sama kamu. Kenapa? Karena selama ini mungkin saja hubungan kamu dengan dia itu baik-baik saja. Ya, baik-baik saja. Awalnya sih kamu bahagia banget. Kamu itu ngerasa hidup itu kayak wah udah sempurna banget gitu ya, udah perfect. Karena kamu ketemu dengan orang yang benar-benar seperti ya bisa memahami kamu dan dia juga seperti itu. Tetapi mungkin ya waktu terus berjalan, banyak yang terjadi, energi-energi negatif selalu menguasai gitu ya. Dan saat mungkin di situ dia ataupun kamu tidak bisa mengontrol ataupun tidak bisa mengendalikan diri dan akhirnya mungkin bisa saja tergoda. Kebahagiaan dulu yang ada itu akhirnya ya terlupakan lah ya, akhirnya sia-sia gitu loh. Atau apa ya, kayak perjuangan kamu selama ini ataupun dengan dia itu kayak kebahagiaan itu ya tidak ada gunanya gitu loh. Karena di sini aku melihat ada have I lost everything. Ya, aku itu kehilangan segalanya. Ya, walaupun terkadang dia tidak memahami. Terkadang dia juga bertanya kepada diri dia ya, apakah aku kehilangan segalanya? Mungkin saja saat dia tidak bersama kamu, dia aku ngerasa hampa. Hidup aku itu ngerasa kosong gitu loh. Karena memang sudah tidak ada bersama kamu. Nah, itu mungkin kesalahan yang ada pada dia, mudah tergoda oleh energi-energi negatif. Mungkin saja kah itu adalah orang ketiga ataukah teman-teman yang menguasai dirinya ya sehingga akhirnya dia melupakan kamu dan akhirnya dia juga menyakiti kamu begitu. Terkadang kan kita juga seperti itu ya, ada hasutan-hasutan dari luar. Ah, kenapa sih kamu mau sama si itu? Dia kan begini, dia kan begitu ya. Keluarganya kan begini, keluarganya kan begitu. Jadi seolah-olah kamu tidak mempercayai pasangan kamu dan bahkan kamu tidak percaya diri akan hal itu. Nah, itu ada juga ya sebagian orang itu kayak mudah terhasut, mudah terpengaruh oleh omongan-omongan negatif dari orang lain. Bisa saja ternyata orang itu iri, orang itu benci sama pasangan kamu ataupun sama kamu ya, sehingga membuat kehancuran dalam hubungan kamu dengan dia, gitu ya. Nah, I miss you, do you? Nah, ternyata seseorang ini dia merindukan kamu. I miss you, do you? Nah, mungkin akibat apa ya? Ini dia. Akibat dia yang tidak percaya diri, dia yang mungkin tidak mempercayai kamu juga ya. Sehingga akhirnya dia sendiri yang ngerasa dia itu kayak hancur gitu loh. Hidupnya itu kayak seakan-akan kesepian. Makanya dia sendiri merindukan kamu. Ternyata teman-teman itu maunya hanya bersenang-senang. Saat mungkin kamu ada masalah, mereka-mereka itu mungkin pada menjauh. Di situlah mungkin kamu harus baru menyadari
Kalau teman-teman itu ya mungkin ada yang pada toksik, benar-benar harus aku tinggalkan gitu loh. Ini ada I just want space ya. Aku hanya ingin ruang. Ya mungkin saja ya, kamu sudah tidak mempedulikan dia lagi. Kamu sudah tidak benar-benar berharap ke dia lagi karena sudah terlalu banyak yang dia lakukan membuat kamu kecewa. Ya, padahal ya mungkin kamu dulu sudah berusaha untuk mempertahankan hubungan kamu, tapi ternyata energi negatif itu terlalu kuat ya, menghantui hubungan kamu dengan dia, sehingga kamu tidak bisa bertahan. Namun pada akhirnya ya ini memang benar-benar, eee, apa ya, masih ada perasaan begitu loh. Sebenarnya perasaan dia itu begitu masih kuat ya sama kamu ya. Hanya saja mungkin ya dia malu untuk, mengungkapkan kepada kamu, dia malu untuk datang lagi ke kamu, dia benar-benar merasa kehilangan segalanya saat ini. Dia merasa kehilangan segalanya saat kamu memang sudah menjauh, saat kamu sudah tidak mempedulikan dia, dia memang benar-benar seperti hilang arah hidupnya, tujuannya hilang gitu loh. Ya sehingga membuat dia merasa perlu berjuang lagi untuk cinta yang dia harapkan, ya. Kita akan coba lihat dari kartu tarot seperti apakah yang akan terbaca di sini ya. Oke, dia merasa ya kehilangan segalanya saat benar-benar jauh dari kamu. Ternyata teman-teman itu hanya menginginkan kebahagiaan sesaat sama kamu. Dan mungkin bahkan mereka memanfaatkan dia gitu loh. Dan disitulah mungkin dia mulai sadar ternyata mungkin hanya kamulah yang begitu tulus terhadap dia. Oke, kita akan lihat zodiak-zodiak ya, zodiak-zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kau fokuskan. Di sini ada Aries, Leo, Sagi, ada Taurus, Virgo, Capri, Gemini, Libra, Aquarius, ada Taurus, Virgo, Capri. Oke. Dan ada Taurus, Virgo, Capri. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Nah, aku lihat ya, di bottom of the deck ini ada kondisi ataupun situasi benar-benar mencoba untuk bertahan. Awalnya kamu bertahan ya untuk untuk memahami dia, mengerti tentang dia. Oh, aku mencoba untuk menerima semua ini dulu. Aku mencoba untuk mempertahankan hubungan ini. Ya, mungkin di situ kamu tahu orang-orang di sekitar dialah yang mungkin menjadi penyebab dia seperti itu. Hasutan-hasutan dari teman-temannya atau keluarganya ya. Jadi akhirnya membuat semuanya berantakan. Karena kalau hubungan cinta itu udah diikut campur oleh orang luar, orang ketiga, itu kita akan sulit untuk mempertahankannya. Ya apalagi mungkin kalau ada yang sudah menikah nih, ya yang ikut campur itu mungkin keluarga, mertua, orang tua, saudara, ya itu akan sulit kita untuk mempertahankannya. Ya, apalagi mungkin teman-teman juga. Nah, sekarang mungkin intinya jika kamu dalam menjalin hubungan, sekarang coba mulai berpikir, percayalah kepada pasangan masing-masing dan lihat pengorbanan yang sudah dilakukannya gitu ya. Jangan sampai itu kamu merasa kayak, yang lebih baik itu mungkin teman-teman gitu, yang lebih baik itu orang tua atau keluarga, enggak. Sebenarnya yang bisa memahami kita itu adalah pasangan kita sendiri, apalagi yang sudah menikah. Ya, orang tua mungkin tidak akan mengenal, bagaimana sikap perilaku anaknya lagi, apalagi setelah menikah ya. Ya itu yang tahu pasti itu adalah pasangan sendiri. Ya, jadi semoga teman-teman yang sudah menikah, pahamilah pasangan masing-masing. Berilah kepercayaan kepada pasangan masing-masing, ya. Jangan abaikan apa yang dikatakan oleh pasangan masing-masing gitu loh. Jika itu demi kebaikan kamu dan dia, ya pikirkanlah lagi. Nah, itu yang terpenting, saling mengerti, saling memahami. Nah, tapi kalau itu sudah tidak ada, mudah tergoda oleh hal-hal negatif dari luar sana, ya hancurlah hubungan itu. Makanya di sini aku melihat kamu mencoba untuk bertahan, tapi ternyata energi negatif itu begitu kuat membuat akhirnya semua berantakan ya. Apalagi mungkin di sini ada Eight of Pentacles. Mungkin ini juga masalah tentang uang ya. Uh, Mungkin ada juga ya yang dia terlalu baik. Ada nih pasangan kamu nih terlalu baik.
terus ada teman-teman yang kayak mau pinjam uang, mau minta bantuan. Nah, karena suami atau pasang istri kamu atau pas suami kamu itu terlalu baik, ya mereka mungkin dia mungkin lebih lebih nggak pandang bulu ya untuk membantu mereka semua. Ternyata, karena terlalu baiknya, kamu ataupun dia, itu jadi dimanfaatkan oleh mereka-mereka. Dan akhirnya, ya keuangan kamu mungkin stuck. Di situ juga pemicu, konflik antara kamu dengan dia sebenarnya ya. Nah, sebaiknya ya kita boleh sih membantu orang, boleh, tapi juga dilihat siapa yang kita bantu dan gunakan intuisi kita untuk menilai seseorang itu. Nah, itu aku lihat dan aku juga melihat ada usaha yang saat ini dia lakukan untuk mendekat ke kamu lagi. Ada usaha yang benar-benar dia perbuat ya, mungkin itu ingin merubah dirinya, mungkin itu dulu, dia pengen kayak untuk apa ya, memperbaiki keadaan ya, dia mulai introspeksi diri ya, bahkan dia selalu berdoa ya kepada Tuhan, dia meningkatkan spiritualnya dia juga ya, untuk berdoa kepada Tuhan, semoga Tuhan mengabulkan doa dia untuk bisa bersama dengan kamu kembali. Karena saat ini memang benar-benar dia kehilangan segalanya. Ya, sorry. Ini ada juga explorer of thought. Dia akan menunjukkan bahwasanya dia itu benar-benar sangat memikirkan kamu. Dia akan segera menunjukkan apa ya? Salah satunya itu dia dengan menunjukkan stalking kamu, ya. Dia pantau kamu bahkan di sosial media. Dia juga suka like-like postingan kamu juga, berkomentar. Di situ kamu juga mulai ngerasa, kok dia mulai seperti ini ya? Biasanya nggak ada tuh gitu ya. Jangan-jangan ada yang dia inginkan. Seseorang itu sudah mulai ada perubahan pasti ada maunya ya kan? Nah, itu yang mungkin kamu pahami di sini. Oke, ini dia. Dia mulai mulai menunjukkan bahwasanya aku itu sebenarnya memikirkan kamu loh. Aku pengen dia mungkin mengatakan semuanya kepada kamu. Dia kehilangan segalanya, ya. Mungkin saja orang-orang pada menjauh dari dia, keluarga juga menjauh dari dia, ya. Atau mungkin teman apa ya, bahkan kamu yang benar-benar udah menjauh gitu loh. Ini ada Elder of Intercourse. Nah, di sini dia berharap kesuksesan dia nantinya itu akan bisa merubah kehidupan dia juga tentang percintaan. Mungkin saja kamu akan bisa menerima dia dengan segala kelebihan dia saat ini. Itu keinginan dia ya. Ini ada the world. Seolah-olah dunia itu akan bisa dia raih gitu loh. Apapun itu. Karena saat ini memang dia punya tujuan intinya dia berharap semesta berpihak kepada dia, membantu dia dalam segala hal. Dia seolah-olah mencari apa ya, mencari perlindungan ini dari Tuhan semesta alam. Karena akhirnya mungkin dia baru menyadari hanya kepada Tuhanlah mungkin aku hanya meminta. Karena berharap kepada manusia itu juga akan celaka gitu loh. Nah, contohnya aja kamu berharap nih minjamin uang kepada seseorang, dibalikin mungkin berlipat ganda. Ternyata tidak, itu karena harapan-harapan kamulah yang akan menghancurkan kamu juga sendirinya atau dia ya. Nah, itu dia akan mulai pahami. Oke, Four of Pentacles. Nah, ini juga menggambarkan uh, dia saat ini benar-benar lagi stuck ya, stuck mungkin dari segi keuangan, dari segi percintaan dia, yang mungkin galau tanpa kamu ya, jauh dari kamu ya, dia tidak bisa berbuat apa-apa ya. Itu aku rasakan. Aku akan lihat dari kartu percintaan di sini ya. Apakah yang dia rasakan, seseorang yang rasakan ya terhadap kamu. Jadi hari ini itu benar-benar dia merasa kehilangan segalanya. Apakah aku kehilangan segalanya gitu loh. Dia ngerasa seperti itu tapi dia nggak percaya diri ya, dia berharap semua itu akan baik-baik saja. Begitulah terkadang ada hubungan yang baik-baik aja awalnya tapi harus kandas hanya dengan masalah sepele begitu ya. Nah, di sini ada twin flame. Ya, mungkin saja ya dia merasa yakin hubungan kita nantinya akan selalu baik-baik saja. Ternyata dia beranggapan kamu itu adalah twin flame dia gitu loh. Ya, twin flame dia kamu mungkin akan berjodoh dengan dia. Kalau Tuhan benar-benar mentakdirkan kamu akan bertemu, maka kamu akan bertemu. Ya, di sini kamu akan benar-benar melihat ada cinta yang mulai akan bersemi kembali. Cinta yang benar-benar membuat kamu akhirnya bisa apa ya kayak mengobati luka hati kamu. Mungkin saja dia ini datang dalam versi terbaiknya dia. Ya, dia menyadari semua kesalahannya dia. Ya, di sini surrender. Mungkin berkat kamu surrender juga. Pada akhirnya Tuhan mempercepat langkahnya kamu ataupun pencapaian kamu.
istilah kata itu ada keajaiban yang tiba-tiba datang. Mungkin saja karena seseorang itu tadi yang begitu tulus berdoa ya untuk kamu, untuk dia dan untuk hubungan kamu dengan dia. Dan pada akhirnya semua itu akan mudah didapatkan. Oke. Nah, jadi aku melihat di sini dia benar-benar ini ya, dia kehilangan segalanya dan dia benar-benar kita ambil satu lagi ya. Berharap ini ada kartu yang benar-benar membuat dia harus bisa bersama kamu ya, dia merindukan kamu, dia merasa kehilangan segalanya ya, dan dia berharap bisa bersama dengan kamu kembali. Inilah dia ya. Oke, buat teman-temanku mungkin ini bisa aku sampaikan, apapun yang terbaca semoga bisa buat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Sampai ketemu lagi, dadah.